Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan cara menghilangkannya dari pikiran kita, bukan begitu. Tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan cara mengambil para ulama. Dengan matinya para ulama, maka suplai ilmu pengetahuan akan terhenti. Jika sudah terhenti, yang beredar itu bukan lagi ilmu yang berdasarkan ilmu-ilmu yang baik, tetapi berdasarkan apa yang dipikir oleh manusia tanpa ada dasar-dasar khusus dari Al-Quran dan juga Sunnah. Maka kata Nabi SAW, apabila itu sudah terjadi, lam yabqa aliman, orang-orang alim tidak akan tersisa. Satu demi satu mereka akan wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya hingga kita dapat menunaikan salat zuhur berjamaah pada siang ini. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal tahun 2021 ini boleh dikatakan sebagai tahun kesedihan bagi umat Islam Indonesia. Hanya dalam tempoh 15 hari 13 orang ulama yang wafat, sehingga sampai hari ini boleh kita katakan ini adalah kematian terbesar dalam sejarah Indonesia. Hampir setiap hari ada ulama yang wafat. Beberapa waktu yang lalu kita dengar dan kita ketahui bersama Syekh Ali Jabir. Beliau tokoh, orang yang senantiasa kelihatan di publik karena beliau banyak memberikan ilmu serta pengajian-pengajian di tempat kita. Bahkan tidak ketinggalan juga di kota Pekanbaru. Tidak ada rumah tahfiz kecuali dia coba masuk. Kalau ada sekolah dia juga memberikan dukungan, karena memang beliau punya keilmuan dalam bidang Al-Quran. Namun kemudian Allah memanggilnya beberapa hari yang lalu, dan sehari setelah itu ada lagi ulama yang wafat. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita selaku umat Islam? Pesan penting dari peristiwa yang terjadi ini, Allah ingin kita sadar bahwa kita sekadang berada di akhir dari zaman atau kehidupan kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa itu adalah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu hari akhir, dan dia tidak datang secara tiba-tiba serta mendadak. Ada tanda-tanda khusus yang sebelumnya mendahului hari kiamat ini. Salah satunya diantaranya hilangnya ilmu pengetahuan. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hilangnya ilmu pengetahuan itu bukan caranya diangkat oleh Allah dari akal setiap orang. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan cara menghilangkannya dari pikiran kita, bukan begitu. Tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan cara mengambil para ulama. Dengan matinya para ulama, maka suplai ilmu pengetahuan akan terhenti. Jika sudah terhenti, yang beredar itu bukan lagi ilmu yang berdasarkan ilmu-ilmu yang baik, tetapi berdasarkan apa yang dipikir oleh manusia tanpa ada dasar-dasar khusus dari Al-Quran dan juga Sunnah. Maka kata Nabi SAW, apabila itu sudah terjadi, lam yabqa aliman,
orang-orang alim tidak akan tersisa. Satu demi satu mereka akan wafat. Sehingga ittakhadhan nas ru'asan juhala. Manusia akan mengambil pemimpin adalah orang-orang bodoh. Mereka berfatwa, meminta fatwa dari orang-orang bodoh itu. Lalu mereka akan menyesatkan dan juga disesatkan. Inilah yang terjadi sekarang ini. Begitu kita khawatir ketika mendengar satu demi satu para ulama ini dipanggil. Artinya kata Nabi, ilmu sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari negeri kita. Tahun 2020 banyak ulama yang meninggal. Tahun 2021 ini baru 15 hari 13 ulama meninggal. Maka akan hilanglah pengetahuan. Ulama itu ibarat lampu yang menerangi kehidupan. Lalu kalau lampu itu sudah mati, maka hidup kita akan gelap. Jika hidup gelap, kita tidak akan bisa memandang kemana arah kehidupan ini harus kita bawa. Maka perjalanan hidup ini akan lontang-lantung. Kita tidak tahu kapan kita tergesek. Kita juga tidak tahu kapan kita akan mengalami masalah di dalam perjalanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seiring dengan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ilmu sudah dicabut, maka fitan akan beredar. Fitan ini jamak daripada fitnah. Fitnah itu bukan menuduh orang lain tanpa bukti, itu fitnah dalam bahasa kita. Kalau kita tuduh orang lain tanpa bukti, fitnah, benar, itu dalam bahasa kita. Tapi ternyata dalam bahasa Arab makna fitnah itu jauh lebih besar. Fitnah itu segala sesuatu yang membuat kita terancam, mulai dari beredarnya tuduhan seperti tadi sampai kepada maraknya kejahatan, hilangnya akhlakul karimah, maraknya pembunuhan. Semua orang seolah-olah tidak mempunyai karakter. Maka zaman itu disebut dengan zaman fitnah. Sekarang ini kita hampir sulit mencari orang yang mudah, yang bisa kita percayai. Semua orang menjadi berkhianat. Begitu juga dengan keributan-keributan yang lain, dia akan muncul serta-merta. Maka umat Islam akan dikungkung oleh peristiwa seperti ini yang disebut oleh Nabi dengan istilah fitan. Pembunuhan banyak, kebohongan banyak, pengkhianatan banyak, jual beli hukum banyak. Disitulah umat Islam tidak akan pernah merasakan lagi betapa indahnya Islam itu. Nah hadirin, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud, beliau pernah mengungkapkan hal-hal yang perlu kita lakukan ketika zaman kita memasuki zaman fitnah atau hilangnya ilmu pengetahuan. Pertama, alaikum bil ilmi qabla ayyurfa. Hendaklah kalian menuntut ilmu sebelum ia hilang. Ambil cepat, karena kalau dia sudah hilang maka kita tidak punya kesempatan untuk mengambilnya. Di mana harus kita cari ilmu ini? Boleh kita katakan di sekolah ada, di universitas ada, tapi untuk orang-orang seusia kita nggak mungkin kita masuk kampus lagi. Lalu di mana kita akan mendapatkan keterangannya? Di lembaga-lembaga non formal seperti ini, masjid-masjid yang mengadakan tausiah, ada kajian-kajian ilmu, ambil dari situ. Karena kalau kita tidak ambil, dia akan hilang. Begitu mati nanti penceramahnya, maka hilang pula lah ilmunya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ulama kalau mati, dia mati bersama ilmunya sekalian, hilang semuanya. Maka kalau ada kajian di masjid kita ini, siapapun penceramahnya, siapapun penyampainya, hadirlah. Dengar. Soal enak atau tidak itu tergantung kita sebetulnya memaknai. Banyak orang bilang bahwa serius itu tidak enak, tapi banyak pula orang yang bilang serius itu enak. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa tertawa riuh itu enak, tapi banyak pula orang yang tidak suka. Artinya enak tidak itu tergantung kita. Yang penting sekarang ini adalah ambil secepat mungkin sebelum dia hilang. Karena nampaknya akhir-akhir ini yang mati-mati itu adalah orang-orang baik, para ulama dan orang-orang berilmu. Kemudian yang kedua, berusahalah untuk menyukai ilmu itu.
Karena tanpa disukai maka kita tidak akan mungkin untuk mengambilnya dengan gigih. Tapi kalau kita suka, maka kita akan mengambilnya dengan gigih. Awalnya memang terasa berat, tetapi lama-lama cobalah untuk menyukai. Andai kata tidak sesuai dengan selera kita, nggak kepengennya seperti ini, cobalah untuk menyukai. Karena banyak di dalam hidup kita ini sesuatu yang dicoba, dipaksa-paksa, lama-lama juga akan kita sukai dan terbiasa. Sama dengan sholat berjamaah ini, kalau tidak terbiasa maka berat. Tapi menjelang biasa itu harus dipaksa dulu. Kadang-kadang harus meninggalkan pekerjaan, harus berlawanan dengan perasaan, kepengennya bukan begini. Tapi setelah dipaksa-paksa, akhirnya muncul kebiasaan. Begitu juga dengan menuntut ilmu itu. Sekarang ini kan boleh kita katakan di masjid-masjid itu yang ada orang-orang tua yang sudah hampir-hampir wafat, yang masih muda-muda yang akan memakai ilmu itu lebih lama, untuk entah kemana perginya. Boleh dikatakan jarang sekali berada di tempat-tempat majelis itu. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah khususkan waktu kita untuk menuntut ilmu ini. Berapa yang kita miliki waktu itu? Satu hari 24 jam. Satu minggu entahlah, tak tahu. Payah pula ngaling-alingnya. 24 kali 7 168. Kalau salah cari yang betulnya nanti. Satu minggu 168 jam Allah titipkan waktu itu ke kita. Pakai walaupun cuma 2 jam. 2 jam cuma untuk menuntut ilmu itu. Tidakkah kita mampu meluangkan waktu walaupun cuma 2 jam dari 168 yang Allah titipkan kepada kita? Toh gunanya juga untuk kita. Kalau kita tidak ambil, sama seperti musim yang tidak bisa kita pakai. Musimnya musim bagus, hujan turun, tapi kita tidak menanam, maka kita tidak dapat apa-apa. Nah, ambil waktu. Jangan seolah-olah kita diburu oleh urusan dunia yang tidak akan pernah usai. Hidup ini, kata Allah dalam Al-Quran, seperti kita melihat fata morgana. Semakin kita kejar, semakin letih kita dibuatnya, karena tidak akan pernah habis-habis. Ada saja target-target yang akan tampak di depan mata kita. Lalu kalau itu tidak kita pikirkan, maka untuk menuntut ilmu ini boleh dikatakan hampir tidak ada waktu. Setiap hari nengok jam terus menerus, seolah-olah jam itu memburu, padahal jam itu tetap 24 jam. Orang lain juga sibuk, kenapa bisa? Nah, hal ini penting sekali untuk kita renungkan, karena waktu itu ibu bapak kalau tidak kita khususkan maka tidak bisa. Buatlah jadwal khusus. Ini malam ini giliran mendengar pengajian, makan ayam penyet tunda dulu, karena kalau tidak malam ini, malam besok ayam penyet itu akan datang, dan boleh jadi dia lebih penyet malam besok itu daripada malam hari ini. Kemudian yang tidak kalah penting, yang keempat yang harus kita lakukan adalah ajak anak-anak kita. Kita hari ini berhadapan dengan situasi yang berat. Anak-anak kita akan jauh lebih berat dari kita hari ini. Banyak masalah yang akan muncul di kemudian hari. Nabi pernah menyampaikan, tidak datang satu masa, melainkan masa sebelumnya itu, sesudahnya itu lebih buruk daripada masa yang mereka lalui sekarang. Maka berat kita hari ini, lebih berat keturunan kita nanti. Hari ini kita masih melihat masjid-masjid azan, masih kita dengar orang-orang mengaji. Boleh jadi ke depan anak kita tak lagi mendengar kalimat itu. Oh, enggak mungkin, kita kan bangsa-bangsa agama Islam terbesar. Kemarin ada orang Turki berkunjung ke pondok, dan dia mendirikan rumah tahfiz di seluruh dunia. Sekarang cabangnya itu ada di 150 negara. Di Riau baru satu, di Jalan Sepakat Subrantas. Nanti silahkan Bapak Ibu lihat ke sana bagi anak-anak kita yang berminat. Tetapi untuk sampai kepada peringkat besar seperti itu, bukan main banyaknya tantangan yang dia hadapi.
Diceritakanlah oleh tokoh yang mendirikan, namanya Sulaimaniyah, yayasannya juga Sulaimaniyah. Dia hidup lebih kurang tahun 1880 sekian. Maka ketika terjadi perubahan rezim di Turki, dari rezim agamis yang dimotori oleh Ottoman bertukar kepada rezim sekuler, ada di situ sebagai motornya Kemal Atatürk, itu dirubah semuanya serta merta. Masuk undang-undang yang mengharamkan pengajaran ilmu agama. Maka sejak undang-undang itu disahkan, boleh dikatakan mengajarkan ilmu agama itu haram hukumnya. Kalau ada orang mengajarkan ilmu agama, mereka tidak segan-segan menggantungnya. Bukan penjara, gantung. Hingga guru-guru agama yang sebelumnya memang sudah mengajarkan agama, mereka risau, ini negeri ini bagaimana ini, akan hilang agama di tempat ini. Dikirimkanlah oleh mereka satu petisi kepada presiden. Waktu itu Sulaimaniyah ini salah satu di antara anggotanya. Berikan kami, tak usah kami digaji, tapi biarkan kami mengajar Al-Quran. Jumlah kami 500 orang. Dijawab langsung oleh pemerintah, aturannya sudah cukup jelas. Yang keluar dari aturan maka akan ditindak tegas. Akhirnya semua orang takut untuk berbincang tentang agama. Mengatakan soal agama itu lebih menakutkan daripada gondorwo, hantu. Orang yang belajar Al-Quran tidak ada yang mau. Sampai-sampai kata beliau, saya beri pun mereka duit supaya mau belajar. Nah, belajarlah Al-Quran, aku gaji untuk belajar Al-Quran itu. Gajinya tidak tanggung-tanggung. Sama anggota parlemen kata beliau, diambilnya duitnya nggak pernah dia datang lagi. Takut belajar Al-Quran. Apa sebab? Situasinya memang diciptakan seperti itu. Lalu tidakkah mungkin itu terjadi? Ottoman yang pusat Islam satu waktu dulu sampai 700 tahun jayanya bisa berubah menjadi negara yang anti dengan agama. Dan saya pikir itu di mana-mana bisa terjadi. Apakah di negeri kita tidak akan terjadi? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kita berharap semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tetapi prediksi sejarah itu akan mudah berulang. Karena orang akan belajar dari satu sejarah kepada sejarah yang lain. Karena itu ajar anak-anak kita tentang agama mulai dari sekarang. Bawalah dia ke dalam majelis ilmu itu, biarkan dia mendengar. Karena ke depan tantangan mereka akan lebih bahaya. Ada sekularisme yang sedang disebarkan, ada liberalisme yang juga sedang disebarkan, ada pluralisme yang membuat nanti seolah-olah agama ini ada tapi tidak punya roh, ada tapi tidak bisa diamalkan. Sama persis seperti yang dibilang Imam Ali, Islam itu ada tapi tinggal nama, Al-Quran ada tapi tinggal tulisan, orang tidak akan baca. Beragama saat itu sama seperti memegang bara api, ketika kita genggam maka akan melepuh tangan. Pilihannya cuma dua, celaka atau kita melepaskannya. Dan orang tidak akan pernah berpikir dua kali untuk melepaskannya. Karena itu ajar, beri mereka benteng dari sekarang. Semakin kuat benteng mereka, semakin bisa mereka mengendalikan diri. Tapi kalau tidak, itu akan masuk ke dalam pikiran mereka hingga nanti agama ini menjadi punah, pudar, dan bahkan tidak bermaya, tak ada lagi fungsinya. Alhamdulillah kita masih sholat berjamaah, kita masih ada pengajian-pengajian begini. Seperti prediksi Nabi, tak tahu kita ke depan seperti apa. Turki sudah pernah mengalaminya, dan itu untungnya mereka bisa balik sekarang. Kalau kita seperti itu, belum tentu. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu mari kita ambil pesan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui kematian para ulama ini sebagai satu kondisi yang harus kita respon dengan baik. Kalau memang itu adalah tanda akhir zaman dan terangkatnya ilmu pengetahuan, mari kita ambil ia sebelum menghilang dari tempat kita. Itu saja dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.